Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini, tema kita adalah konsep dasar dari K3 ya. Jadi, di mata kuliah keperawatan kesehatan kerja ini tentu kita harus memahami dulu apa sih keselamatan dan apa sih kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, latar belakang dibutuhkannya K3 ya di dunia industri tentu karena setiap aktivitas industri itu selalu mengandung bahaya dan risiko keselamatan kerja. Pada siapa? Ya tentunya pada pekerja ya. Jadi orang-orang yang bekerja di sektor industri, baik itu industri pertambangan ya, manufaktur, penerbangan, kemudian transportasi darat maupun laut gitu ya. Pertambangan sendiri nanti ada batu bara, minyak bumi, gas dan lain sebagainya. Ataupun juga industri di bidang kesehatan ya. Ya, jadi kesehatan sendiri sebenarnya juga bagian dari layanan atau aktivitas industri. Nah, setiap aktivitas yang dilakukan untuk proses menghasilkan suatu produk atau jasa itu akan mengandung atau memiliki unsur bahaya dan risiko keselamatan kerja. Kemudian, bahaya dan risiko tersebut dapat menimbulkan konsekuensi. Ya, konsekuensi adalah dampak dari adanya bahaya dan risiko ya. Sehingga eh, jika bahaya dan risiko ini tidak diatasi atau tidak dikendalikan, maka akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kalau di dalam pekerjaan ya berarti nanti dapat menimbulkan dua jenis masalah kesehatan, yaitu penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kemudian apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan loss atau kehilangan ya tadi ya. Kehilangan ya waktu, tenaga, biaya ya. Bahkan kesejahteraan dari pekerja yang bekerja di sektor industri tersebut. Ya, baik terkena PHK, penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ya, adalah kegiatan yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ya. Jadi K3 sendiri adalah kegiatan yang dirancang untuk menjamin ya, menjamin keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Kenapa harus dijamin ya tadi ya? Biar pekerja itu selama bekerja tentu merasa aman ya, merasa nyaman ya, sehingga dapat bekerja secara optimal. Nah, jaminan dari keselamatan dan kesehatan kerja ini nanti dilakukan dengan cara apa? Tentunya dengan cara menerapkan atau mengimplementasikan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani ya. Dengan K3 maka para pihak ini berarti ada pekerja ya, ada pengelola atau manajemen dan ada pemerintah ya. Nah, para pihak ini tentu diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman ya, serta mencapai ketahanan fisik, daya kerja dan tingkat kesehatan yang tinggi. Nah, tiga pihak tadi, pekerja, kemudian manajemen atau pengelola atau pemilik ya, kemudian pemerintah, ini biasa disebut dengan tripartit. Tripartit. Segitiga yang berkaitan dengan industri ya, ini namanya tripartit. Nanti kalau pekerja itu biasanya diwakili oleh organisasi pekerja atau organisasi buruh ya.
Rumah sakit merupakan suatu industri jasa. Jadi rumah sakit ini juga dianggap sebagai suatu bidang industri, tetapi industrinya adalah industri jasa bidang kesehatan. Yang padat karya, padat pakar, padat modal, dan padat teknologi. Sehingga memiliki risiko ya. Risiko PHK maupun kecelakaan kerja sangat tinggi. Sehingga rumah sakit, klinik, puskesmas itu juga wajib menerapkan K3 ya untuk mengendalikan risiko bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, ini pengertian dari K3. Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dari tenaga kerja khususnya ya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur ya. Nah, di sini titik fokusnya adalah keutuhan dan kesempurnaan ya, jasmani maupun rohani. Maksudnya di gimana? Jadi orang bekerja itu memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dengan mendapatkan insentif berupa uang ya, uang atau barang atau jasa. Nah, tentu orang bekerja itu berharap ya selama bekerja ya aman, sehat ya, dan nyaman ya. Dari berangkat kerja sampai pulang kerja itu yang diharapkan. Jadi mereka bekerja itu ya berangkat dalam kondisi utuh, pulang ya kondisinya utuh ya. Itu dari filosofi K3. Nah, untuk mewujudkan ya, jadi berangkat utuh, pulang utuh, baik jasmani maupun rohani ya, dari tenaga kerja maupun ya manusia pada umumnya ya. Selain pekerja juga K3 itu memperhatikan lingkungan sekitar ya. Jadi masyarakat yang ada di sekitarnya itu juga tidak boleh terkena dampak dari K3 ya. Misalnya kalau di tempat kita itu ada pabrik ya, pabrik tekstil mungkin ya, pabrik gula gitu ya, pabrik gula. Nah, itu kalau tidak dikendalikan ya, limbahnya itu bisa mencemari sekitar. Nah, itu berarti tidak menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dari manusia pada umumnya ya. Nah, filosofi K3 menurut Mangkunegara ini ya tidak hanya pekerja yang harus disejahterakan ya, dalam arti khusus ya. Bukan berarti masyarakat terus ikut-ikutan dapat gaji, enggak seperti itu. Yang dimaksudnya adalah tidak terkena efek negatif atas berjalannya proses produksi dari industri yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian semua ilmu dan penerapannya ya berdasarkan keilmuan ya. Kalau tadi berdasarkan filosofi, ini pengertian K3 berdasarkan keilmuan. Semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Saya kira ini jelas ya. Nah, ini lambang K3 ya, ini nasional ya, berlaku untuk dimanapun. Ketika ada pengerjaan suatu bangunan, ketika ada industri atau pabrik, itu selalu terpasang tempelan stiker kah, ada spanduk yang dipasang ya. Nanti ada safety first ya. Kalau Anda ke stasiun kereta api ya, itu juga ada tulisan gambar atau logo safety first ya. Artinya utamakan keselamatan. Nah, bentuknya adalah palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 ya, dengan warna dasarnya putih. Tanda palang adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja ya, mirip dengan inilah apa logo PMI ya, rumah sakit zaman dulu itu kan logonya seperti ini.
Kemudian roda gerigi itu menjelaskan kerjasama, ya, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Putih artinya suci, hijau selamat, sehat dan sejahtera. Sedangkan 11 gerigi roda itu adalah undang bab 11 bab yang ada di Undang-Undang tahun 70 ya, nomor 1 tentang keselamatan kerja. Ya, ini ya arti dari lambang K3. Nah, beberapa kebijakan ya, nanti ada kebijakan bidang pengorganisasian, regulasi dan pendidikan. Kebijakan dalam bidang pengorganisasian itu diatur atau dinaungi oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Ketenagakerjaan ya. Nanti sesuai dengan menterinya ya. Nanti ada, kalau Depnaker dengan transmigrasinya dipisah ya, nanti nama departemennya akan berubah. Tapi secara umum ada di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya. Ini undang-undang bisa dibaca sendiri. Ini dasar hukum mungkin dibahas beberapa ya. Yang pertama Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja ya, tadi ada 11 pasal yang mau diwakili dalam 11 gerigi atau gigi pada logo K3 ya. Satu, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Jadi K3 itu harus diterapkan pada tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Jadi dalam bentuk apapun ya, baik dari UMKM maupun perusahaan besar. Kalau perusahaan besar wajib ya, karena mereka nanti ada penilaian dan yang berkonsekuensi terhadap perizinan dan investasi atau dari penilaian dari investor ya. Jadi kalau industri atau perusahaan besar kok angka kecelakaan kerja tinggi ya, itu akan sangat disorot ya. Mungkin kalau di Indonesia saat ini itu industri tambang nikel ya, yang ada di Morowali itu menjadi sorotan karena beberapa kali smelternya itu meledak dan ada korban jiwa ya, baik sampai meninggal maupun luka bakar. Nah, ini sangat disorot oleh pemerintah maupun negara-negara yang membeli produk nikelnya ya, karena dianggap tidak menerapkan keselamatan kerja. Dulu juga kita dengar di Cina ya, itu ada Foxconn, perusahaan Foxconn itu perakit yang memproduksi iPhone, itu juga sama menerapkan standar upah yang rendah dan overtime kerja, itu juga menjadi sorotan ya. Dampaknya apa ya, berarti produknya, enggak cuma perusahaannya tapi produknya bisa akan diboikot oleh negara-negara lain ya, karena mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, tentu ya ini harus dijaga keselamatannya, dan adanya bahaya ya. Ini juga menjadi dasar kenapa K3 perlu di tempat kerja. Aturan lain ya, ada Permenaker nomor 5 tahun 96 tentang SMK3 ya, sistem manajemen K3, di mana menjelaskan perusahaan minimal yang harus menerapkan sistem manajemen K3 adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 100 tenaga kerja lebih ya, atau kurang dari 100 tetapi memiliki potensi bahaya yang ditimbulkan karena proses atau bahan produksinya, termasuk jasa kesehatan ya, puskesmas, rumah sakit kecil ya, klinik, itu meskipun tenaga kerjanya kurang dari 100 tetapi ada penilaian akreditasinya itu penerapan sistem manajemen K3. Kenapa? Karena dalam proses pemberian jasa layanan kesehatan itu ada risiko bahaya. Nah, maka
dia masuk kategori ya kurang dari 100 tapi ada potensi bahaya dari proses atau bahan produksi. Kemudian kebijakan di dalam bidang pendidikan ya, ini mulai ada diploma Hiperkes ya. Jadi memang profesi K3 ini banyak, nggak cuman perawat ya, bahkan perawat itu dia menjadi profesi K3 tidak secara spesifik sebagai sebuah prodi ya atau jurusan pendidikan, tapi bagian dari proses salah satu kompetensi dari seorang perawat ya. Beda dengan diploma Hiperkes ya. Jadi dia memang sejak awal ya prodi atau pendidikannya ya Hiperkes dan keselamatan kerja ya. Diploma 4 K3 gitu ya. Strata 1 Fakulkesmas itu juga jurusan K3 ya. Kemudian S2 K3 ya. Nah, ini pendidikan ya yang memang spesifik. Kemudian di beberapa diploma keseling dan keperawatan terdapat beberapa SKS dan pokok bahasan yang mempelajari K3 termasuk di kita ya. Jadi kita masuk yang keperawatan yang ada pembelajaran baik dalam bentuk SKS maupun pokok bahasan, malah kita punya mata kuliah ya, mata kuliah keperawatan kesehatan kerja. Nah, dari profesi K3 ini berdasarkan pendidikan, nanti kalau di lingkungan kerja beneran itu tidak hanya berdasarkan profesi ya, ada yang berdasarkan kemampuan ya. Seperti dokter K3, perawat K3, nanti ada industrial hygiene, itu pendidikannya bebas, pendidikannya tidak berlatar belakang Hiperkes tadi, D3 Hiperkes atau sarjana K3 ya, tapi bidang kesehatan lain yang memang dibutuhkan ya. Karena nanti beda apa yang dikerjakan oleh perawat K3 atau OHN, Occupational Health Nurse, dengan diploma Hiperkes maupun sarjana K3 itu beda ya. Karena di dalam industri besar seperti pertambangan itu kan ada emergency response ya, plan ERP, emergency response plan, yaitu kewaspadaan terhadap kegawat daruratan jika terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu profesi yang bisa hanya dokter dan perawat. Profesi Hiperkes tadi ya, diploma Hiperkes maupun sarjana K3 itu tidak bisa ya. Tidak bisa memberikan, tidak punya kewenangan ya, tidak punya kewenangan ya. Nah, sehingga di dalam industri itu tadi ya, ada rekrutmen berdasarkan pendidikannya, ada yang berdasarkan kompetensi yang memang dibutuhkan ya, dibutuhkan di dunia industri. Nah, ini menjadi peluang bagi kita sebagai perawat ya, tidak hanya bekerja di sektor rumah sakit gitu ya, tapi juga di industri besar lainnya. Nah, ini kebijakan pelaksanaan K3 di rumah sakit. Jadi selain industri tadi pertambangan, manufaktur ya, di rumah sakit sendiri atau sebagai vaskes itu juga wajib menerapkan K3 ya. Karena rumah sakit memiliki dampak negatif terhadap timbulnya penyakit dan kecelakaan akibat kerja bila tidak melaksanakan prosedur K3 ini ya. Jadi bisa aja ya, pekerjanya. Berarti kalau di rumah sakit pekerjanya adalah perawat, dokter, ya, bidan dan lain sebagainya. Itu kalau nggak dikendalikan ya, maka juga bisa menimbulkan PAK maupun KK, kecelakaan kerja. Sehingga rumah sakit perlu merumuskan kebijakan. Ya. Jadi rumah sakit harus membuat kebijakan tertulis, kemudian membuat organisasi K3 rumah sakit, melakukan sosialisasi pedomannya, membudidayakan perilaku dan meningkatkan SDM serta sistem informasi. Ya.
Kemudian Permenkes RI nomor 432 tahun 2007 tentang K3 ya, juga upaya untuk K3 adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara mencegah kecelakaan dan PHK, ya, pengendalian bahaya dan promosi kesehatan, pengobatan, rehabilitasi. Tujuannya adalah agar tenaga kerja tentu sehat dan produktif ya. Sumber-sumber produksi itu dapat berjalan secara lancar dan meningkatkan derajat kesehatan para petugas. Ini saya kira tadi sudah terangkum. Nah, ini tujuan lebih detailnya. Satu, mencegah dan menghilangkan PHK kalau memungkinkan ya, karena PHK itu bisa dikendalikan ya, bisa dikendalikan supaya tidak terjadi atau meminimalisir ya terjadinya PHK. PHK berarti kita contohkan saja misalnya di industri semen itu ya. Industri semen itu kan paparan debu dari pengolahan batu gunung ya untuk menjadi debu semen itu. Nah, tentu juga debu-debunya itu bisa berterbangan ya di area industri tersebut. Nah, tentu penyakit akibat kerja yang potensial terjadi adalah PHK yang dapat menyebabkan gangguan dari pernafasan ya. Kemudian pemeliharaan dan peningkatan gizi ya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja ya, pemberantasan kelelahan dan peningkatan gairah kerja, perlindungan masyarakat sekitar perusahaan agar terhindar dari bahaya dan pencemaran, perlindungan masyarakat luas ya dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari proses produksi ya. Jadi ini beberapa tujuan diterapkannya kesehatan kerja ya. Kemudian tujuan dari keselamatan. Kalau keselamatan itu lebih ke arah risiko terjadinya kecelakaan kerja ya. Yang pertama, melindungi keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya ya. Jadi keselamatan kerja ini berbeda dengan penyakit akibat kerja ya. Kalau kesehatan kerja tadi, kesehatan itu berarti mencegah penyakit ya. Kalau keselamatan itu mencegah celaka gitu ya. Nah, kalau kecelakaan itu adalah suatu hal yang berdampak secara langsung dan seketika ya. Jadi orang jatuh, kemudian terluka ya, kemudian orang bekerja tertusuk, nah itu seketika ya, seketika. Beda kalau kecelakaan keselamatan kan, yang kesehatan kerja tadi ya, yang dapat menimbulkan PHK. Orang misalnya terpapar debu ya, mungkin debunya yang tidak langsung tebal gitu ya, jadi sedikit-sedikit. Jadi dia mungkin melepas masker ya pada saat di ruangan yang berdebu. Nah itu terakumulasi dalam jangka panjang, maka akan timbul keluhan tadi ya, gangguan pernafasan. Itu yang PHK. Beda ya, jadi antara kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi ya, pekerja untuk selalu selamat, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, dan sumber produksi tentu terpelihara dan dapat dipergunakan dengan aman dan efisien. Nah, ini tadi perbedaannya ya. Jadi kesehatan kerja adalah untuk pencegahan PHK, keselamatan kerja untuk pencegahan kecelakaan KK. Ruang lingkup keilmuan K3 ya, nanti ada kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan psikososial ya. Sedangkan penunjang ya, ilmu penunjangnya ada fisika, kimia, biologi, matematika. Tentu ini sudah kita pelajari ya.
nanti akan dikelompokkan kembali menjadi occupational health ya, hygiene industri, safety dan ergonomi. Ini beberapa lingkup kerja yang ada di K3. Nah, kita sebagai perawat itu bisa sebagai occupational health nursing ya, bisa juga hygiene industri kalau kalian lulus nanti kemudian ambil sertifikasi ya, sertifikasi industrial hygiene ya, berarti Anda di lingkup K3-nya sebagai seorang hygiene industri ya, industrial hygiene. Kemudian safety ini yang kaitannya dengan kecelakaan kerja ya. Kemudian ergonomi ya, ergonomi tentang pengaturan posisi kerja ya pada pekerja. Nah, ini ruang lingkupnya adalah sarana ya, sarana, tenaga dan organisasi. Jadi kalau K3 rumah sakit ya, ataupun K3 secara umum itu harus ada sarana, ada tenaga yang ditugaskan, serta ada struktur organisasi ya. Kemudian ada jenis pemeriksaan ya, pemeriksaan itu ada 4, awal atau prakerja. Jadi sebelum diterima bekerja itu kan sudah lolos ya, lolos administrasi, lolos wawancara, maka perlu dilakukan pemeriksaan prakerja ya, untuk mengetahui riwayat kesehatan ya, mungkin sudah ada penyakit sebelumnya apa ya, kemudian pernah bekerja di mana, terpapar risiko apa sebelum di tempat kerja sebelumnya, itu digali di pemeriksaan awal. Kemudian ada pemeriksaan berkala ya, tergantung dengan risiko pekerjaan ya. Kalau ada yang kerja di radiologi ya tentu tidak harus nunggu setahun sekali ya pemeriksaan berkalanya, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan ya, bisa lebih cepat. Kemudian pemeriksaan khusus ini berarti kalau ada kasus-kasus tertentu ya, itu perlu ada pemeriksaan khusus. Dan prapensiun atau purna bakti. Pelaksanaan P3K, pelaksanaan gizi kerja, kemudian ergonomi, pelaporan ya. Nah, ini ruang lingkup yang bisa dikerjakan ya. Jadi banyak ini kalau dicomot satu persatu ya, misalnya melakukan pemeriksaan awal saja, ini kalau pas ada rekrutmen ya udah satu calon pegawai itu kan bisa 20 menit sampai 30 menit gitu ya untuk pemeriksaannya. Nah, belum melaksanakan aktivitas untuk P3K, gizi kerja, ergonomi ya, dan lain sebagainya. Syarat dasar K3, 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah dan mengurangi dengan memadamkan kebakaran, mengurangi bahaya ledakan ya, evakuasi ya, menyiapkan dan memberikan P3K, memberikan APD ya, mencegah dan mengendalikan timbulnya ya, penyebaran suhu, kelembapan, debu dan lain sebagainya ya. Mencegah dan mengendalikan PAK dan keracunan, serta penerangan yang cukup dan sesuai. Suhu dan kelembapan udara yang baik, ventilasi cukup, kebersihan, kesehatan dan ketertiban harus dipelihara ya. Menjaga keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses ya, ini lebih ke ergonomi tadi. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman dan barang, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar bongkar muat ya, perlakuan dan penyimpanan barang, mencegah terkena aliran listrik atau kestrum, menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pada pekerjaan yang risiko tinggi. Ini upaya pencegahan kecelakaan kerja adalah mengidentifikasi bahaya. Jadi penting sekali untuk survei ya, survei ataupun
ya pengkajian ya. Pengkajian terhadap bahaya di tempat kerja ya. Kemudian mana yang aman, mana yang tidak aman itu harus titik-titiknya diketahui. Termasuk risikonya apa ya. Setelah itu nanti ada tugas dari pembinaan dan pengawasan dan sistem manajemen. Ini kewajiban pengusaha, kita cukup baca aja ya. Nanti kita fokus di tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja wajib memberi keterangan yang benar. Jadi ketika kita ya, melakukan screening ataupun pengkajian, maka pekerja memberikan keterangan yang benar ya. Penggunaan APD yang diwajibkan oleh perusahaan, menaati syarat-syarat K3 di atas tadi, meminta pengurus ya agar semua syarat K3 dipenuhi ya, dan menyatakan keberatan jika syarat K3 atau APD tidak sesuai. Ini strategi melaksanakan komitmen dan kebijakan K3 ya. Ada advokasi, menetapkan tujuan, organisasi dan penugasan, peningkatan SDM tentu saja dengan pelatihan-pelatihan, ya. Kajian risiko, membuat program dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan seterusnya. Ini ruang lingkup K3 dalam keperawatan ya. K3 diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja ya. Ada bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan. Nah, ini tentu keperawatan juga menjadi bagian, baik sebagai pekerja maupun sebagai pelaksana K3 ya. Ini relevansi kebijakan K3 dengan tugas perawat, karena perawat memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang manusia ya, penggunaan alat-alat teknologi ya, maka dalam pemberian asuhan keperawatan itu juga ada risiko. Perawat sebagai penyuluh dan konselor ya, pengelola pelayanan, peneliti, pelaksana tugas limpahan wewenang dari profesi lain yang relevan, pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu ya, mungkin kerja di daerah terpencil. Ini ruang lingkupnya ada health promotion, hazard assessment surveillance, workplace surveillance ya, kemudian primary care counseling ya, administrasi, riset, legal etik dan organisasi. Fungsi perawat ya, mengkaji masalah, menyusun rencana, melaksanakan dan evaluasi atau penilaian. Nah, ini tugas perawat dalam K3 ya, mengawasi lingkungan pekerja, memelihara vaskes yang ada di perusahaan, kolaborasi dalam pemeriksaan pekerja tadi ya, prakerja ya, berkala, kemudian khusus dan purna tugas ya. Membantu dalam penilaian keadaan kesehatan pekerja. Jadi menilai ketika pekerja akan melaksanakan aktivitas pekerjaan di hari itu ya, terutama di jenis pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Itu harus dicek ya, dinilai apakah fit atau tidak. Merencanakan dan melaksanakan kunjungan rumah ya, ikut menyelenggarakan pendidikan, turut ambil bagian dalam usaha K3, pendidikan kesehatan mengenai KB ya, untuk bekerja, membantu penyelidikan jika ada kasus, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan K3. Ya, demikian untuk materi kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.